Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Kurang semangat sekali lagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Apakah sudah siap untuk belajar? Sudah. Kalau sudah siap, minta tolong buku tulis, buku modulnya, dan perlengkapan alat tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu. Simpan di atas meja. Kalau sudah siap, Ibu pengen mengajak kalian untuk ngebakar semangat dulu nih. Biar ketika belajar, nanti kalian lebih semangat belajarnya. Bisa? Bisa. Silakan berdiri semuanya. Pernah diajarin kan ya? Udah bisa ya? Tepuk semangat ya. Yuk kita coba dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, karena kita sudah dibakar semangatnya, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum memulai, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya ke depan. Yuk, Ken, pimpin doanya Ken. Duduk siap. Siap. Duduk siap. Siap. Berdoa dimulai. Berdiri. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kenzi. Hari ini siapa nih yang tidak hadir? Denopa sama Una. Oke, Ibu tadi dapat kabar dari orang tuanya, baik Denopa maupun Una. Jadi ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kemarin kita sudah belajar bahasa Indonesia tentang apa teman-teman? Minggu kemarin. Imbuhan apa? Awalan atau akhiran itu imbuhannya? Betul, imbuhan akhiran lah dan kan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Nanti kita akan menayangkan, Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Kalian nanti memperhatikan, mendengarkan dengan baik ya. Sebelum itu Ibu mau bertanya dulu. Kalian pernah nggak buat sesuatu menggunakan buku petunjuk? Atau melakukan sesuatu menggunakan buku petunjuk? Pernah? Contohnya apa yang kalian lihat? Masak mie. Pakai petunjuknya yang di mana? Dibungkusnya di belakangnya, betul. Ada apa aja petunjuk di belakang mie-nya? Ada cara-cara atau langkah-langkah bagaimana memasak mie. Nah, itu dinamakan dengan apa namanya? Teks prosedur. Adapun setelah kalian nanti mempelajari teks prosedur, Ibu harap kalian semua sudah bisa mendefinisikan apa teks prosedur, ya, menjelaskan pengertian teks prosedur, dan bisa memberikan contoh teks prosedur. Bisa dipahami? Oke, sekarang Ibu mau menayangkan videonya. Kalian silakan simak baik-baik. Dan kalau ada hal-hal penting, boleh ditulis. Paham ya? Oke.
Sudah siap? Sudah. Ibu tayangkan videonya ya. Silakan disimak baik-baik. Kalau ada hal penting boleh ditulis. Teks prosedur. Halo, kembali lagi di channel Cook Time. Kali ini kita akan memasak topoki simple. Pertama, buka kemasannya. Rebus topoki selama kurang lebih 6 menit. Setelah topoki lunak, masukkan semua bumbu instan ke dalam wajan. Topoki pun siap disantap. Jika diubah dalam bentuk tulisan, cara membuat atau memasak topoki ini termasuk jenis teks prosedural. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara urut dalam melakukan aktivitas atau tindakan. Kapan kita perlu membuat teks prosedur? Teks prosedur dibuat ketika ingin memberikan informasi tentang cara membuat sesuatu. Misalnya, cara memasak mie instan, membuat jus buah, atau membuat celengan dari kaleng bekas. Kedua, informasi tentang cara melakukan sesuatu. Misalnya, cara mengikat tali sepatu, cara mengoper bola basket, atau cara memesan makanan secara online. Ketiga, informasi tentang cara menggunakan sesuatu. Misalnya, cara menggunakan alat setrika, menggunakan kompor listrik, atau mengoperasikan komputer. Apa ciri-ciri teks prosedur? Teks prosedur berisi langkah-langkah yang berurutan. Karena itu, digunakan kata penghubung untuk mengurutkan langkah. Misalnya, kata kemudian, lalu, selanjutnya, atau setelah itu. Teks prosedur menggunakan kalimat perintah untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, masukkan garam secukupnya, atau langkahkan kaki kanan ke depan. Teks prosedur menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, kata mengadu, memotong, atau melempar. Teks prosedur menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Contoh kata keterangan waktu adalah rebus telur selama 5-7 menit atau masukkan mie setelah air mendidih. Contoh kata keterangan tempat adalah simpan buah di freezer atau tuang adonan ke dalam loyang. Contoh kata keterangan cara adalah bungkuslah adonan dengan rapat dan aduk secara perlahan. Bagaimana cara membuat teks prosedur? Sebelum membuat teks prosedur, kita harus tahu dulu nih struktur dari teks prosedur. Teks prosedur yang lengkap terdiri dari judul, tujuan, alat dan atau bahan, langkah-langkah, dan penutup. Misalkan kita ingin membuat teks prosedur tentang cara membuat nasi goreng kecap. Bagian pertama adalah judul. Dari judul teks prosedur, pembaca sudah mendapatkan gambaran tentang sesuatu yang akan dibuat. Misal judulnya adalah cara membuat nasi goreng kecap. Bagian kedua adalah tujuan, yang berisi penjelasan mengenai apa yang akan dibuat. Misalnya, nasi goreng adalah makanan yang sangat populer dan banyak disukai di Indonesia. Nasi goreng dapat dibuat dengan beragam variasi dan disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika kalian menyukai rasa manis, nasi goreng kecap bisa jadi pilihan. Bagaimana cara membuat nasi goreng kecap? Yuk, ikuti resep berikut. Bagian ketiga adalah alat dan atau bahan. Tuliskan semua bahan yang dibutuhkan. Tambahkan juga seberapa banyak jumlah atau ukuran yang dibutuhkan agar lebih jelas bagi pembaca. Bagian keempat adalah langkah-langkah. Dalam teks prosedur ini, tuliskan langkah pembuatan nasi goreng kecap secara berurutan. Gunakan kata kerja aktif seperti menyuir, memotong, atau mengiris. Gunakan juga kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat,
maupun cara. Misalnya, tumbuk sampai halus, tumis sampai halus, aduk sampai rata, atau sisihkan bumbu di pinggir wajan. Bagian kelima adalah penutup yang bisa berisi penegasan ulang, simpulan, manfaat, atau tips tambahan. Contohnya, resep nasi goreng ini bisa untuk 3 porsi loh. Kamu juga dapat menambahkan cabai jika menyukai rasa yang lebih pedas. Mudah kan cara membuatnya? Selamat mencoba. Tadi Ibu sudah menayangkan apa saja yang dijelaskan dalam video tadi. Ada pengertian teks prosedur. Yang kedua, ciri-ciri teks prosedur. Terus apa lagi yang ketiga? Struktur teks prosedur. Yang terakhir ada diberikan apa? Contohnya. Betul ya? Nah, itu yang dijelaskan di dalam video tadi. Sudah paham? Sekarang Ibu mau bertanya ke kalian. Teks prosedur menurut kalian apa ya yang kalian dengar tadi lewat video? Silakan. Apa Ken? Teks yang menerangkan langkah-langkah atau cara. Betul. Ada lagi yang pendapat lain, silakan. Atau setuju dengan Kenzi? Setuju dengan Kenzi. Ada lagi nggak pendapat yang lain? Aira? Menurut Aira apa kira-kira teks prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah. Hampir sama berarti ya sama Kenzi. Oke, kita simpulkan. Tadi dari video, teks prosedur itu artinya betul yang sudah tadi disebutkan oleh Kenzi dan Aira. Yaitu tulisan yang dimana tulisannya itu berisi petunjuk. Ya, petunjuk apa? Petunjuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Nah, itu disebut dengan teks prosedur. Sekarang ada ciri-cirinya tadi. Ciri-cirinya apa sih teman-teman dari teks prosedur itu? Berisi langkah-langkah yang berurutan, betul. Terus ada lagi yang kedua. Menggunakan kalimat perintah. Nah, tadi Ibu sudah bilang di pembelajaran minggu kemarin itu imbuhan akhiran apa? Lah dan kan. Nah, imbuhan akhiran lah dan kan ini berhubungan dengan teks prosedur. Apa hubungannya? Yaitu tadi yang kedua cirinya apa? Menggunakan kalimat perintah. Sedangkan kalimat perintah itu syaratnya itu yaitu katanya menggunakan imbuhan akhiran lah dan kan. Paham? Yang ketiga cirinya apa lagi nih teman-teman? Menggunakan kata kerja aktif. Contohnya apa? Memotong, mengiris, menyuir, melempar dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan kata kerja aktif. Ada lagi nggak ciri-ciri teks prosedur selain itu? Apalagi yang terakhir? Menggunakan kata keterangan. Kata keterangannya apa aja nih? Waktu, tempat, apa Naflah? Dan cara, betul. Yang terakhir ada apa? Ada struktur teks prosedur. Ternyata membuat teks prosedur itu tidak asal-asalan. Bukan hanya langkah saja. Tetapi yang pertama harus ada apa? Judul dulu. Setelah judul ada apa? Ada tujuannya. Lalu alat dan bahan. Terus langkah-langkah dan yang terakhir ada kata penutupnya. Ibu ada video yang berhubungan dengan teks prosedur. Silakan untuk diperhatikan lagi ya. Boleh nyanyi bersama-sama ya. Kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil panggulmu, kita bekerja tak jemu-jemu.
Barusan lagu apa teman-teman? Menanam jagung. Yang barusan kalian lihat videonya yaitu tentang teks prosedur. Berarti paham tentang teks prosedur? Mana suaranya kok cuma 2 orang yang ngejawab paham? Semuanya paham tidak? Ada yang ingin ditanyakan dulu tidak? Tidak. Memahami semuanya? Ciri-cirinya sudah hafal? Sudah bisa? Strukturnya sekali lagi apa struktur teks prosedur? Judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah penutup. Oh, berarti sudah bisa. Berarti sekarang siap untuk mengerjakan tugas. Di sini Ibu nanti ada LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Ya, ada tugas. Tugasnya dikerjakan secara kelompok. Yang dimana di dalam tugasnya nanti ada petunjuknya. Apa sih yang harus kalian kerjakan? Ada petunjuknya di dalam. Dibaca ya. Terus tujuan dari tugas ini apa sih? Ada di sini. Kalian nanti setelah mengerjakan berarti kalian harus bisa membuat teks prosedur dan bisa mempresentasikannya di depan kelas. Bisa? Bisa? Bisa. Ini ada teks prosedur. Setelah itu Ibu juga mempunyai gambar. Nanti gambarnya kalian pilih. Di sini ada beberapa gambar. Menurut kalian yang paling mudah gambarnya yang mana? Pilih ya. Kesepakatan dengan kelompoknya. Harus berdiskusi. Jangan egois. Jangan mau sendiri pengen ini udah. Yang lainnya harus setuju. Nggak boleh kayak gitu. Harus kesepakatan bersama. Berdiskusi. Paham ya? Oke, Ibu bagikan. Aira, kelompoknya Aira silakan. Kelompoknya Nafla silakan. Gambarnya ini kan Ibu banyak tuh, pilih aja ya. Mau yang mana? Harus diskusikan dengan kelompoknya. Kelompok Safa. Kelompoknya Ilham. Dan yang terakhir kelompoknya Salsa, silakan. Oke, dibaca dulu petunjuknya. Apa yang harus kalian kerjakan di dalam situ? Lepas ini. Ya, lepas aja ini. Nah, mau yang mana? Apakah yang berenang atau yang setrika? Silakan diskusikan dengan. Ya nggak apa-apa, simpan aja di sini. Ini nanti tempelkan. Ada lemnya? Ada, tempelkan ke sini nih. Baca petunjuknya ya. Oh iya, nah itu Ibu ada cara membuat akun TikTok. Kan kalian udah punya akun TikTok semuanya ya? Nah, kalau mau ini boleh cara membuat akun TikTok atau cara membuat konten di TikTok. Nah, mau yang mana? Mending Pak Ibu. Mending ini sih. Oh ya udah, mau yang mie boleh, ini berarti disimpan. Yang lainnya setuju ini? Setuju. Mau yang ini atau mau yang ini sok? Diskusikan dulu. Kenapa? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Yang sudah maju ke depan kita lakukan presentasi. Ada kelompok yang sudah? Nggak apa-apa, sebisanya aja. Yuk, dari kelompok 3. Suaranya harus agak kenceng ya. Nih. Yang lainnya dengarkan dan apabila ingin ditanyakan silakan angkat tangannya. Ayo jangan saling dorong. Stop, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menerangkan langkah-langkah membuat mie. Oke, silakan. Tujuannya, tadi kan judulnya cara membuat mie. Sekarang tujuannya apa? Yang lainnya dengarkan dulu temannya. Diperhatikan. Lanjut. Alat dan bahannya apa saja? Bahannya mie instan dan daun bawang, alat beras, kompor, pancing, mangkok, sendok dapur.
Silakan selanjutnya. Langkah-langkahnya adalah didihkan Agak keras suaranya, agak keras. Didihkan air 2 menit. Kemudian masukkan mie, tunggu sampai 5 menit dengan api sedang. Lalu masukkan bumbu ke dalam mangkok. Lalu tuangkan mie ke dalam mangkok. Kemudian aduk mie. Lalu mie siap disajikan. Oke, terakhir ada penutup. Silakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 5 silakan. Boleh dikumpulkan LKPD-nya sini. Oke, terima kasih. Siapa MC ini? Dah, didengarkan lagi untuk kelompok lain. Dengarkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Setrika adalah barang yang mengharuskan baju. Setrika dari digunakan banyak orang. Oke, lanjut. Alatnya setrika, colokan, kabel, alat setrika. Bahannya baju dan pewangi. Oke, lanjut. Langkahnya bagaimana? Langkahnya. Colokan kabel ke stang kotak, tunggu sampai panas. Kalau sudah panas, silakan digunakan. Terus setrika digosok sambil menggosok, semprotkan pewangi. Oke. Setrika adalah benda untuk mempercepat urusan baju. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Sudah bagus. Nah, untuk pengerjaan LKPD sudah selesai. Kita simpulkan. Sekali lagi duduk yang rapi. Apa itu teks prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah. Tadi yang kalian tulis sudah strukturnya sudah tersusun berurutan tidak? Berurutan. Yang pertama ada apa? Judul. Alat dan tujuan dulu dong. Tujuan, lalu alat dan bahan, langkah-langkah, penutup. Ya. Tadi dalam langkah-langkahnya kalian menggunakan kata perintah tidak? Menggunakan kata kerja aktif tidak? Menggunakan kata penghubung tidak? Menggunakan. Nah, itu namanya struktur dan ciri-ciri teks prosedur. Oke, teman-teman, selanjutnya yaitu pembelajarannya sudah selesai. Sebelum itu Ibu ada soal yang buat dikerjakan secara mandiri. Soal ini untuk apa? Untuk evaluasi pembelajaran kita, ya. Benar tidak kalian sudah paham tentang teks prosedur? Kalau paham berarti kalian nanti pasti bisa mengerjakannya. Ada berapa soal di sini? Ada 10 soal, yaitu pilihan ganda, ya. Ibu bagikan nanti dikerjakannya secara mandiri, tidak menyontek ke temennya, tidak berdiskusi ke temennya. Oke? Oke, Ibu bagikan. Kan mandiri, berarti satu orang satu, ya. Silakan, waktunya mengerjakan hanya 5 menit saja karena ini pilihan ganda. Berapa? Udah ya, 5 ya? Dikasih nama. Dikasih nama. Di atas boleh, di tengah-tengahnya boleh. Sudah? Kumpulkan yang sudah. Sini. Oke, terima kasih. Gimana? Mudah kan? Oke. Belum yang nggak kita kumpulin, Bu. Iya, Bu. Oke, teman-teman.
Tadi tes evaluasinya sudah selesai. Sekarang pembelajarannya pun sudah selesai. Kita tutup dulu ya. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Kalian sudah paham tentang teks prosedur? Bisa menjelaskan pengertian teks prosedur? Bisa. Ciri-cirinya bisa menjelaskan? Bisa menyebutkan struktur teks prosedur? Membuat contoh teks prosedur sudah bisa? Oke. Insya Allah. Nah, itu pembelajaran hari ini. Alhamdulillah sudah terselesaikan semuanya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu nggak mengenai pembelajaran hari ini? Tidak. Tidak ada? Ada yang ingin bertanya? Aira, silakan. Kenapa struktur tujuan dari teks prosedur itu harus panjang? Oke. Tadi pertanyaan Aira, Bu, tadi contohnya di video pembelajaran ada struktur teks prosedur, salah satunya tujuan. Tujuannya panjang katanya. Emang harus panjang ya, Bu? Kata Aira, kenapa harus panjang? Sebenarnya untuk tujuan ini, namanya tujuan di dalam teks prosedur itu opsional, pilihan. Kalian kalau tidak menggunakan tujuan juga tidak apa-apa. Tetapi alangkah lebih bagusnya menggunakan tujuan agar apa? Ketika orang membaca teks prosedur kita, mereka memahami, oh yang dimaksud dari cara membuat mie itu tujuannya seperti ini. Ya, berarti tujuannya boleh panjang, boleh tidak? Itu tergantung orang yang membuatnya. Oh, tujuannya hanya isi manfaatnya saja, silakan, boleh. Ya, jadi Aira tidak terbatas tujuannya, boleh panjang, boleh tidak. Itu tergantung dari orang yang membuat teks prosedurnya. Paham? Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Berarti sudah memahami tentang teks prosedur? Sudah. Kalau sudah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Boleh dirapikan bukunya, dimasukkan lagi ke dalam tas. Sampahnya jangan lupa juga untuk dibuang ke tempat sampah. Ya. Yo, sudah rapi? Jangan dulu gendong tas karena belum berdoa kita ya. Belum diakhiri pembelajarannya. Udah simpan dulu, masukin ke tas dulu nggak apa-apa. Sudah ya, kalau sudah rapi sebelum kalian pulang gitu kan. Kita akhiri kan tadi diawali dengan berdoa, berarti kita akhiri dengan berdoa juga. Silakan untuk ketua kelas untuk maju ke depan pimpin doa. Silakan ketua kelas, tasnya disimpan dulu aja kan kita berdoa dulu, ya. Oke. Duduk siap. Siap. Duduk siap. Jaki topinya dibuka dulu. Berdoa Buka. dimulai. Berdiri. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kenzi. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi di hari besok ya. Besok kita belajar tentang matematika dan pendidikan Pancasila. Oke, Ibu akhiri, Ibu pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pamit ya. Silakan boleh pulang. Diangkat kursinya.